kami tuh harusnya 5 orang Pak, yang 3 orang itu nggak ada Pak. Halo tulur-tulur, piye kabar ya? Apik-apik wae to? Masih di rumah aja kan? Di rumah aja, udah nggak usah kemana-mana. Stay at home itu penting. Makanya kalian di rumah kan. Kalau nggak percaya, tonton video kita yang ini nih. Hari ini kita mau bahas apa ya? Sebelum kita bahas video apa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sekarang juga harus subscribe loh. Karena hari ini kita enaknya mau bahas tentang kisah Mas Randi dan 7 orang temannya yang tersesat di Gunung Gede karena mereka mendaki pada malam 1 Suro. Gimana ceritanya? Yuk kita tonton. Malam 1 Suro atau 1 Muharram itu biasanya dikenal oleh orang-orang Jawa hari di mana mereka itu mencari pesugihan, mencari pengasihan atau ilmu gaib yang lainnya. Karena pada malam itu kekuatan gaib dipercaya meningkat 2 sampai 10 kali lipat. Pada tahun 2000 Mas Randi dan 7 orang temannya berangkat dari Jakarta dan sampai di Cibodas pada pukul 11 malam. Mereka langsung melakukan simaksi dan melanjutkan perjalanan. Karena pada tahun 2000, simaksi dan pendakian itu tidak dibatasi seperti sekarang. Kalau sekarang itu dibatasi cuma sampai jam 6 sore. Oleh sebab itu Mas Randi masih bisa melakukan pendakian malam itu. Perjalanan pun dimulai dan tibalah Mas Randi di kandang badak pada pukul 3 pagi. Di sana mereka membuat kopi, makan, dan beristirahat secukupnya hingga pukul 4 pagi. Perjalanan sampai sini masih lancar dan mulus tanpa ada keganjilan sama sekali. Pada pukul 6 pagi, Mas Randi dan teman-temannya tiba di puncak. Di sana mereka disambut dengan indahnya sunrise pada pagi hari itu. Karena kabut benar-benar tipis, sehingga pemandangan yang sangat indah terpampang di sana. Setelah mereka puas bercanda, mereka puas menikmati indahnya alam Gunung Gede, mereka berdiskusi, apakah perjalanan akan dilanjutkan pada hari itu atau mereka akan menginap 1 malam lagi di puncak Gunung Gede. Akhirnya diputuskanlah oleh mereka untuk menginap 1 malam di puncak Gunung Gede. Pada minggu pagi, Mas Randi dan 7 orang temannya melanjutkan perjalanan untuk turun dari puncak Gunung Gede. Dan tibalah Mas Randi dan teman-temannya di Surya Kencana pada pukul 5 sore. Mereka beristirahat di sana, memasak logistik untuk mengisi perut mereka dan menghilangkan letih selama perjalanan. Namun, tiba-tiba salah seorang dari teman Mas Randi malah membuka tenda. Hal ini membuat kericuhan dalam kelompok ini. Setelah berdiskusi panjang, setelah mereka berdebat satu sama lain, akhirnya diputuskanlah untuk melanjutkan perjalanan. Kembali tenda dibongkar dan dimasukkan ke dalam ransel. Perjalanan pun dimulai. Namun, baru beberapa meter mereka melangkah, terdengar suara azan dari salah satu tenda yang ada di Surya Kencana. Berhenti sek. Azan nih azan. Kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan ini. Pak Malik. Udah kita berhenti aja dulu. Daripada nanti kita kenapa-napa. Salah satu teman Mas Randi mencoba untuk memperingatkan mereka. Tetapi karena merasa tubuh mereka kotor, sehingga peringatan ini diindahkan dan mereka tetap melakukan perjalanan. Hingga 10 meter atau 20 meter dari titik mereka mendengarkan azan, Rian, adik Mas Randi, terpeleset. Melihat hal itu, teman-teman Mas Randi dan Mas Randi tidak membantu Rian dan malah menertawakan Rian yang terjatuh. Padahal mereka tidak sadar bahwa itu merupakan pertanda bahwa makhluk gaib yang ada di Gunung Gede tidak menyukai mereka karena sudah mengindahkan azan maghrib. Dan disinilah cerita horor bermula. Perjalanan pun dimulai dan tibalah Mas Randi dan teman-temannya ini di sebuah pertigaan. Jika mereka ingin sampai ke base camp Gunung Putri, mereka harusnya mengambil jalur yang ke kanan. Namun jalur sebelah kanan
tertutup oleh lubang yang sangat besar dan terdapat gundukan sampah sehingga memaksa mereka untuk mengambil jalur sebelah kiri. Perjalanan pun dilanjutkan melalui jalur sebelah kiri. Setelah melangkah di sana, mereka menemukan sebuah shelter atau pos yang terdapat 3 orang sedang beristirahat di sana. Disinilah Mas Randi merasa ada keganjilan yang menyelimutinya, karena kalian tahu di shelter itu terdapat 1 orang yang sedang berdiri, 1 orang yang sedang berjongkok kedinginan, dan 1 orang ini yang membuat sangat aneh. Dia sedang merangkak sambil membuang muka. Mereka pun menyapa ketiga pendaki ini dengan santainya. "Misi Om, misi ya, kami mau jalan," sambil tersenyum. Muka mereka terlihat sangat pucat, namun orang yang berdiri menjawab sapa mereka. "Mau kemana Mas?" "Oh, kita mau turun Bang, tapi jalur yang sebelah kanan itu tadi tertutup sampah, jadi kita terpaksa ambil sebelah kiri." Di sini Mas Randi tidak direspon sama sekali, tapi pertanyaan kedua pun dilayangkan oleh para pendaki yang terdapat di shelter itu. "Kalian dari mana?" "Oh, kami dari Jakarta Mas." "Kalau Masnya sendiri?" "Kami dari Bekasi." Setelah mengobrol cukup lama, tiba-tiba terdengar suara dari teman Mas Randi yang berjalan terlebih dahulu. Woi, jalan buntu. Adanya jalur ke kiri, tapi jalur ke kiri dipalang. Gimana nih?" Teman Mas Randi yang bersama Mas Randi menyaut, "Jalannya bisa dibuka nggak?" "Bisa nih." "Gimana? Mau ngambil jalur kiri?" "Yaudah lanjut." Setelah itu Mas Randi dan teman-temannya pun berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Pada pukul 9 malam, mereka sudah merasa agak ganjil di sini. Karena jalur yang harusnya dari tanah, jalur itu ternyata masih tertutup dengan dedaunan. Jadi mereka berpikir kalau ini tuh sebenarnya jalur yang jarang dikunjungi orang. Aman nggak ya atau enggak ya? Ini gimana nih perjalanan dilanjutkan atau enggak? Namun karena mereka berpikir optimis, sebentar lagi menemukan jalur utama, perjalanan pun tetap dilanjutkan. Hingga pada pukul 11 malam, mereka berdiskusi untuk melanjutkan perjalanan atau akan kembali ke puncak. Diskusi pun berjalan cukup aman. Dan ketika Mas Randi menyenter ke sekeliling, di sana Mas Randi menemukan sebuah bungkus rokok bertuliskan Minak Jinggung. Wih, bungkus rokok nih. Kayaknya jalur ini pernah dilewatin orang nih. Aman kayaknya. Yaudah, nanti kalau misalnya kita sampai jam 12 malam nggak ketemu jalur utama, kita berhenti. Kita bangun tenda, kita nginep aja di sini. Yaudah, kita nginep aja kalau nanti jam 12. Akhirnya diputuskan perjalanan tetap dilanjutkan. Hingga pukul 12 malam, mereka masih belum bisa keluar dari hutan itu. Sehingga Mas Randi dan teman-temannya memutuskan untuk menginap 1 malam di hutan itu. Mereka mulai mencari tanah lapang yang sekiranya bisa untuk membangun tenda. Ditemukanlah tanah yang cukup aman dan dapat mendirikan tenda di sana. Posisinya di sebelah pohon tumbang yang cukup besar dan mereka mulai mendirikan tenda di situ. Namun tenda yang dapat didirikan cuma 1 buah sehingga 8 orang ini harus berjumble di dalamnya. Ketika mereka baru memasuki tenda, tiba-tiba hujan gemuruh, angin badai datang dan membuat tenda terkoyak. Dan yang paling aneh adalah terdengar auman macan. Mereka semua ketakutan, mereka semua mulai panik dan tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk berjaga di luar. Pagi pun tiba dan Mas Randi melihat tenda sudah terbuka. "Woi, cepat keluar! Cepat keluar! Lihat ini! Terdengar sayup-sayup teman Mas Randi dari luar memanggil mereka semua. "Woi, bangun! Ada apa? Semuanya terbangun dan mereka menuju keluar. Lihat, ternyata di depan kita ada jurang yang cukup dalam. Untunglah malam itu Mas Randi dan teman-temannya berhenti. Jika tidak, maka cerita ini nggak bakalan kalian dengerin." Perjalanan pun dilanjutkan kembali dan mereka sudah mulai lelah. Siang hari, mereka mulai memasak sisa-sisa logistik yang ada di dalam ransel mereka. Setelah selesai makan dan beristirahat, perjalanan dilanjutkan. Kembali mereka menemukan jalan
buntu. Karena jalur yang mereka lewati tertutup sebuah rawa yang cukup besar dan di atasnya banyak daun-daun kering sehingga menutupi rawa tersebut. Tanpa pikir panjang, Mas Randi langsung membuka kaos dan juga celana panjangnya untuk menerobos rawa tersebut. Ketika Mas Randi sampai di tengah rawa tersebut, tinggi dari rawa ini sudah mencapai dada, sehingga teman-teman Mas Randi itu mulai panik. Balik, cepet, balik. Bahaya kalau itu, balik cepetan. Ketika Mas Randi berjalan untuk kembali, sayup-sayup terdengar dari seberang rawa ada suara motor. Wih, suara motor tuh kayaknya itu orang ladang. Wah, ini depan kita udah peradaban ini. Tapi gimana ya caranya kita bisa ngelewatin rawa ini ya? Ya gimana? Rawanya dalam banget ini. Yaudahlah kita muter aja. Akhirnya mereka memutuskan untuk memutari rawa tersebut hingga tibalah mereka di sebuah pertigaan. Disinilah Mas Randi dan teman-temannya terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu percaya jalur kiri adalah jalur yang tepat dan kubu lainnya percaya jalur yang kanan adalah jalur yang tepat. Perdebatan pun mulai memanas, ditambah rasa lelah mereka itu membuat perdebatan ini benar-benar ricuh. Tiba-tiba kembali terdengar suara motor dari jalur sebelah kiri. Mendengar hal itu, mereka pun memutuskan untuk diam dan berdoa. Tiba-tiba salah satu teman Mas Randi membuka bajunya dan membalikkan baju tersebut. Dia percaya bahwa kalau membalik baju itu dapat menangkal kesialan atau buang sial gitu kan. Setelah mereka berdoa, terbukalah mata mereka dan mereka memutuskan untuk mengambil jalur ke kanan. Perjalanan pun dimulai dan perut mereka mulai keroncongan karena logistik mereka sudah mulai habis. Namun, ketika mereka berjalan, tiba-tiba salah seorang teman Mas Randi melihat sebuah pohon yang cukup besar dan di bawahnya terdapat markisa hutan. Wah, markisa hutan nih. Manis ternyata. Dari situ teman-teman Mas Randi langsung mengeroyok temannya ini dan mengambil semua markisa itu. Di sana mereka mulai memakan markisa ini untuk bertahan hidup. Karena memang tas ransel yang mereka bawa itu sudah mulai kosong, sehingga markisa-markisa yang mereka temukan itu dimasukkan ke dalam ransel untuk perbekalan jikalau mereka masih harus tersesat. Perjalanan pun dilanjutkan dan saat itu Mas Randi dan teman-temannya mendengar suara aliran sungai. Rasanya seperti angin segar. Mereka pun berlari menuju ke sungai tersebut. Dari situ mereka mulai menyusuri aliran sungai itu karena mereka percaya kalau misalnya tersesat di hutan itu kita bisa selamat jika mengikuti aliran sungai. Terus mereka mengikuti aliran sungai dan tibalah di sebuah aliran sungai yang lebih besar lagi. Perjalanan dilanjutkan, namun dari seberang terlihat seorang pria dan segerombolan orang di belakangnya sedang melambai-lambaikan tangan dan memperingatkan mereka untuk kembali. Di sini Mas Randi dan teman-temannya masih mengindahkan orang tersebut. Orang yang di seberang sungai itu berlari dan mengikuti arah dari Mas Randi berjalan sambil terus memberikan kode untuk berbalik. Melihat hal itu, Mas Randi dan teman-temannya pun mulai memikirkan mungkin orang ini akan menyelamatkan mereka, sehingga Mas Randi dan teman-temannya pun memutuskan untuk kembali. Ternyata 100 atau 200 meter dari posisi tersebut terdapat sebuah jalur kecil yang tertutupi oleh semak-semak yang tidak pernah mereka lihat, dan ketika dibuka oleh Mas Randi ternyata itu adalah sarang ular. Melihat hal itu Mas Randi dan teman-temannya pun panik. Aduh, ada satu jalan tapi ininya sarang ular gimana nih? Karena Mas Randi membawa Rian dan ini adalah jalan terakhir sebelum mereka bisa selamat, sehingga Mas Randi memutuskan untuk mengambil sebuah batang kayu yang cukup besar dan menyingkirkan ular-ular tersebut supaya Rian dan teman-temannya dapat berjalan menuju jalur tersebut. Mas Randi pun terus menggoyangkan batang itu sehingga teman-temannya bisa lolos. Setelah itu perjalanan pun dilanjutkan dan tibalah Mas Randi dan teman-temannya di seberang sungai. Di sana mereka disambut oleh ladang wortel yang cukup besar yang membuat mereka merasa bersyukur karena sudah kembali ke peradaban. Mereka terus menyusuri ladang ini dan tibalah di sebuah rumah. Di sini mereka mulai beristirahat dan mulai merasa agak tenang. Namun tiba-tiba salah seorang pria dan
segerombolan orang di belakangnya datang menghampiri Mas Randi dan teman-temannya. Dari mana kalian? Ngapain kalian? Kami dari puncak Gunung Gede, Pak. Kami tersesat sudah 3 hari, Pak. Kami datang ke sini nggak tahu, Pak, gimana ceritanya. Udah, ke saya sekarang ke rumah. Mas Randi dan teman-temannya pun mengikuti pria ini. Setibanya di rumah pria tersebut, ternyata mereka sudah disediakan makanan dan mereka dapat membersihkan diri supaya lebih tenang. Dah, kalian makan dulu. Setelah selesai makan, tiba-tiba pria ini bertanya kepada Mas Randi dan teman-temannya. Kalian berapa orang? 8 orang, Pak. Kalian berapa orang? 8 orang, Pak. Kalian berapa orang? Kita itu berapa orang sih? 8 orang kan? 8 orang kayaknya. 1 ini, 2 ini, 3 itu. Ini. Mas Randi pun dengan ragu-ragu menjawab, 8 orang, Pak. Dari mana asal kalian? Kami itu dari Jakarta, Pak. Kami mau naik ke puncak Gunung Gede dan turun malah tersesat di hutan. Baik. Maaf jika perlakuan saya kurang berkenan di hati adik-adik. 1 tahun yang lalu, ada 2 orang yang tersesat seperti kalian. Mereka terlihat linglung dan berjalan menyusuri sungai sama seperti yang kalian lakukan waktu tadi. Dengan sigap pun kami segerombolan langsung datang dan menyelamatkan orang-orang ini. Kami bawa ke rumah sama seperti kalian. Kita bikinin mie, kita persilahkan untuk istirahat dan membersihkan diri. Mereka pun pulang kembali ke rumahnya. Namun beberapa hari kemudian mereka kembali lagi ke kampung kami dan mereka membawa keluarga dan juga segerombolan orang yang menurut kami cukup aneh. Ketika kami tanya, kalian kenapa balik lagi ke sini? Mereka pun menjawab seperti ini. Pak, kami tuh kesini cuma 2 orang ya? Iya, jawab saya seperti itu. Loh, kami tuh harusnya 5 orang, Pak. Yang 3 orang itu nggak ada, Pak. Kalian tuh kesini cuma 2 orang. Kami tuh 5 orang, Pak. Yang 3 itu ketinggalan di desa ini. Kalian itu cuma 2 orang. Dan setelah kami tanya dari mana asal mereka itu, ternyata mereka dari Bekasi. Mendengar hal itu, Mas Randi dan teman-temannya sangat terkejut karena mereka mengingat ketika mereka memasuki jalur sebelah kiri, mereka bertemu dengan 3 orang yang berasal dari Bekasi. Setelah mereka selesai beristirahat, akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Gimana teman-teman? Bagus kan ceritanya? Asik kan? Asik. Makanya jangan sampai kelewatan video-video kita. Tonton video kita yang ini juga, yang lainnya semuanya ditonton. Jangan lupa klik di playlist juga bisa. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu ya saat ini juga. Bye.